Hotel Alexis di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara kembali ramai disebut warga Jakarta. Sebabnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang unggul dalam versi real count KPU DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji akan menutup hotel yang disebut-sebut menjadi salah satu pusat hiburan malam di ibu kota. Ditemui di kawasan Kemang Kamis kemarin, Sandiaga Uno masih konsisten untuk menutup Hotel Alexis. Kalau soal janji menutup Alexis? Itu pasti harus akan dilakukan, dan tentunya kita nggak bisa melakukan apa-apa sekarang. Kita belum memiliki perangkatnya, dan buat kami sesuatu yang sudah terucap kan akan diukur dengan aksi nyata. Tapi pada saat ini 6 bulan ke depan memang kami akan fokuskan di rekonsiliasi. Niat Anies Sandi menutup Alexis sudah diisyaratkan Anies Baswedan saat debat putaran pertama 13 Januari 2017 lalu. Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi Alexis lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Dan ini adalah cara kita menghadapi masalah itu. Realisasi penutupan Hotel Alexis oleh Anies Sandi juga ditunggu oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dikutip dari laman kompas.com, Ahok menyatakan, justru saya mau nunggu Anies Sandi tutup Alexis saat ditanya media tentang rencana penutupan Hotel Alexis. Menutup Hotel Alexis menjadi salah satu janji kampanye Anies Sandi. Dan melihat hasil real count KPU DKI, wajar jika warga Jakarta mulai menagih janji-janji kampanye keduanya. Tim Liputan Kompas TV. Masih bersama Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah Robert M. Dijaweng dan juga Gubernur DKI Jakarta 97 sampai 2007 Sutioso. Nah, jadi kalau Pak Yos sukses dengan penutupan Keramat Tunggak, Pak Ahok dengan Kalijodo, Pak Anies bisa atau tidak tutup Alexis? Jadi saya tidak tahu ya kasus Alexis ini. Gitu. Tapi yang penting kan begini, bahwa keadilan harus ditegakkan, peraturan harus ditegakkan itu adalah kata kuncinya, Pak ya. Jadi kalau dia memang melanggar aturan, ya tidak sesuai. Saya memberikan contoh yang sederhana lah ya. Saat itu Hotel Mulia ini ya, Hotel Mulia itu melebihi ketinggian yang diizinkan. Zaman pendahulu saya Pak Suryadi kan, dan didenda hitungannya itu waktu 15 miliar lah gitu, nggak pernah mau bayar kan. Jadi kenapa nggak mau bayar? Saya nggak mau cerita ya di belakang siapa nggak mau cerita gitu Pak ya. Kemudian sekarang kamu tulis lagi tagihan, tapi waktunya 1 minggu. Saat tanggal sekarang Selasa dibayar. Pada saat tidak, saya segel sampai dia bayar 15 miliar selesai. Itu contoh-contoh kan. Jadi intinya itu adalah untuk kewibawaan konstitusi dan juga pemerintahan ya, aturan harus ditegakkan. Oke, mungkin atau tidak Mas Endi Dijaweng kalau lihat kondisi sekarang, termasuk juga kondisi sosial? Ya, saya mungkin tidak masuk ke substansi isu, tetapi kalaupun ini dijalankan, ingat bahwa Alexis itu berdiri karena sudah ada izinnya. Jadi ini bukan rumah atau bangunan liar begitu ya. Ada izin berarti harus revisi izin. Kemudian kedua, jangan lupa tata ruang tata wilayah juga ketika ini dibangun pasti diperhatikan. Jadi memang hal seperti ini kerangka kebijakan seperti ini yang harus diperhatikan sebelum kemudian substansinya itu mau ditutup atau mau dipertahankan atau tidak. Kemudian kedua adalah dalam proses ya, saya kira perlu saya nggak tahu di belakang benak pikiran Mas Anies seperti apa, tetapi tetap dalam proses pasti butuh dialog, negosiasi, komunikasi sehingga kemudian win-win solution lah saya kira. Problemnya apa sih sesungguhnya? Problemnya itulah prostitusinya kah? Atau problem keberadaan bangunan itu sendiri atau apa gitu? Yang saya kira selalu ada cara untuk menemukan. Jadi kalau kita bandingkan beberapa kasus Keramat Tunggak, Kalijodo sama Alexis ini apa bedanya, Mas? Ya kalau saya nggak tahu, saya belum pernah ke. Dalam artinya adalah kesulitan untuk pemerintah langsung tutup atau tidak menutup ini apa? Biasanya tempat-tempat yang seperti hotel itu pasti sudah melalui berbagai kajian, tahapan dan izin yang sangat ketat gitu ya. Kalau ini murni proses itu liar gitu. Tetapi memang keluar izin. Jadi begini ya, kita jadi pemimpin itu kan dari awal sudah saya katakan kita menghadapi situasi kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Zaman itu pemikirannya pendahulu saya Bang Ali Sadikin ya, bahwa ini pelaturan di mana-mana gitu kan. Kenapa nggak kita lakukan lokalisasi? Nah,
Tapi saat beliau jadi gubernur, artinya 35 tahun sebelum saya, itu ya, Keramat Tunggak itu tempat jin buang anak, kan gitu kan. Ke 30 tahun kemudian, ini kan kehidupan, gitu kan, orang mulai mendekat. Banyak pendatang pemukiman sana itu udah hidup, ketat sekali, nggak ada batasnya lagi, kan. Artinya dampak sosial ke lingkungan itu sangat tinggi. Ya. Menutup itu bukan pilihan yang terbaik, tetapi seorang pemimpin kadang-kadang dihadapkan si Malakama ya. Mau dimakan ayah mati, tidak ibu mati. Tapi kita harus memilih, itu kan. Tetapi bagaimana meminimais akibat terhadap orang-orang itu? Karena itu 1 tahun saya siapkan waktu itu. Sebelumnya saya sosialkan, ini akan saya tutup karena begini-begini kan. Nah, lalu saya luncurkan angket. Kalau tempatnya saya tutup, kamu ingin kerja apa? Ini kan ribuan orang kan, karena 11 hektar luasnya. Terbesar di Asia, bagaimana? Kan juga itu. Jadi tinggal nyonteng aja, nyalon, catering, jahit misalnya gitu, parkir gitu kan. Nah, ini saya kelompokkan, kemudian saya kursuskan dia, dibiayai oleh kita kan. Untuk mengganti keterampilan. Sementara itu tiap minggu saya masukkan ustadz gitu. Maaf ya, aku masih ingat langganan saya itu adalah almarhum Jaunuddin MZ. Pokoknya kan berkat sekali dengan saya mengenbatai, Kiai lu pokoknya ngomong aja kalau ke sini ke kerja kayak gitu ke neraka, kalau lu ikut Umaro itu Bang Yos akan ke surga kan gitu aja kan. Karena sudah saya bekali itu. Jadi 1 tahun gitu kan. Jadi saat saya sudah yakin ini sudah siap semuanya kan. Saya bicara di tengah-tengah mereka kayak kampanye itulah suasana, untung nggak ada videonya dulu kan. Saya dikerubutin orang PSK segitu banyak kan gitu kan. Mereka pada nangis, bukan nangis apa, nangis terharu gitu kan, bahwa mereka sudah ikhlas itu. Saya tidak bisa mengklaimnya itu adalah cara terbaik, tetapi imbasnya ke lingkungan terhadap anak-anak mereka itu sangat tinggi, nggak mungkin saya biarkan. Langkah terbaik dari yang terburuk lah ya. Ya betul, itu kira-kira. Nah, Mas Hendy juga melihatnya seperti apa? Kan ada dampak sosial tadi, seperti kata Pak Yos, tidak mudah untuk memikirkan dampak sosialnya seperti apa. Artinya sudah harus ada penggantinya apa. Ya, semua itu harus disiapkan ya. Ini penutupan ini bukan kebijakan yang kecil ya. Implikasi kemana-mananya, implikasi terkait tenaga kerja, sosial dan sebagainya. Jadi memang butuh kajian yang mendalam. Tidak segampang ketika janji kampanye diucapkan. Ya. Dan kemudian kedua adalah tetap proses itu. Zaman Pak Yos mungkin dialog sangat dikedepankan. Zaman Ahok memang agak main pukul dulu gitu Pak ya, debat dan diskusi. Nah, zaman Anies seperti apa? Artinya kemudian kembali pada tipikal kepemimpinan juga, Pak Friska ya. Kalau pemimpin, saling memimpin. Belum tentu cara-cara Ahok itu tepat dilakukan oleh Anies. Jadi memang seperti apa? Begitu pula sebaliknya ya. Seperti apa? Dan kemudian tentu adalah implikasi dan resiko itu harus dihitung semua. Gitu. Masalah tadi prostitusi juga tidak kalah menjadi perdebatan juga dengan tadi memindahkan atau menggusur atau itu relokasi apapun itu bahasanya. Jadi kalau tadi minta dibandingkan, tentu saja Mas Keramat Tunggak Kalijodo itu tentu berbeda dengan Alexis. Itu tadi dampak yang ditimbulkan juga beda. Ini kira-kira kasusnya kan mudah ditebak. Ya. Ada yang salah gitu, atau yang kurang. Tetapi biasanya pengembang itu nggak mengambil resiko. Kalau sesuatu itu dirasa kurang meyakinkan, dia nggak akan membangunkan karena resiko tinggi itu. Saya sendiri belum tahu ini kasusnya. Kalau saya